Puji Tuhan, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari bersekutu dengan Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Haleluya. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ku masuk ke hadirat-Mu, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, amin, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat
Puji Tuhan, terima kasih. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat yang paling indah adalah saat bersekutu dengan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu, kami dapat merasakan kuasa-Mu Tuhan, merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu setiap pujian yang kami naikkan, tepuk tangan, sorak-sorai, nyanyian kami dapat sampai kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Bahkan Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja, menjamah setiap kami, walaupun kami terbatas jarak dan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang turut bekerja, Engkau yang bekerja, bahkan Engkau yang akan menjamah setiap kami, karena kami tahu Roh Kudus-Mu yang akan menjamah setiap kami, menyembuhkan setiap kami yang sakit, memberikan kami pengharapan, memberikan kami sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mau dengan sukacita masuk ke dalam hadirat Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Situasi dan kondisi tidak menjadikan Engkau berubah, tapi kami yakin dan percaya pertolongan-Mu yang akan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami harus bersyukur untuk keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lebih dalam lagi kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, haleluya. Sebab Tuhan baik, Engkau baik. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, puji Tuhan. Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, haleluya. Musik dan tari, haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan
tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Dia akan selalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, amin, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Dalam hatiku takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Sebab biarlah sukacita surga yang terus ada dalam kehidupan kita, bukan aja hari ini, tapi hari esok sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Biarlah sukacita surga yang terus menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Kita angkat pujian, kemanakah aku dapat pergi? Jemaat silakan duduk. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh
kemuliaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikir. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi. Saudara-saudara, kita masih tetap beribadah secara terpisah, karena sebenarnya kita sudah bisa beribadah di gereja, cuma karena belum bisa beribadah penuh. Jadi cuma bisa yang di bawah 50 dan anak-anak tidak bisa. Jadi anak-anak dan orang tua tidak bisa beribadah. Jadi ya kita memilih lebih bagus masih ibadah seperti ini. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-56. Mazmur 56. Mazmur 56 ayat 1 sampai 14, tapi kita baca saja sampai ayatnya yang ke-7. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh.
Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa ini tulisan Raja Daud ketika dia ada dalam pelarian karena dia menjadi oknum yang dicari-cari oleh pemerintahan Saul. Jadi Saul mencari dia untuk membunuh Daud karena pujian dan lagu yang disampaikan oleh perempuan ketika mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Disitulah mulai timbul dengki Saul kepada Daud. Sedangkan kita tahu bahwa Daud pada saat ini dia sudah dilantik sebagai raja oleh Samuel. Tetapi dia belum menerima kerajaannya. Kadang-kadang Tuhan harus memproses hidup kita ketika Tuhan mau mempercayakan sebuah berkat bagi kita. Kadang-kadang banyak orang mau menerima berkat tapi tidak mau menerima proses dari Tuhan. Nah, kita lihat proses yang dialami oleh oleh Daud, karena waktu itu dia belum jadi raja walaupun sudah dilantik oleh Samuel. Daud lari dari Saul dan tiba di Gat ketika ia merasa sangat takut kepada Akis raja kota Gat. Nah, kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-21. 1 Samuel pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-13. Kalau sudah, atau mulai ayatnya yang ke-10. Daud di Gat. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya di dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Nah, saudara-saudara, Daud ini dia memenggal kepala Goliat. Dia pembunuh Goliat. Dan sekarang dia ada di daerah Goliat.
Jadi pada waktu itu dia sangat takut. Dia dikejar-kejar oleh Saul, akhirnya dia lari pergi ke daerah musuh. Lihat itu proses Tuhan, saudara-saudara ya. Betapa menderitanya Daud pada waktu itu. Bisa saja dia protes kepada Tuhan. Saya sudah dilantik oleh Samuel menjadi raja. Kenapa saya ini dikejar-kejar oleh raja? Nah, kalau saudara baca di ayatnya, pasalnya yang ke-21, Daud di Nob. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Nah, jadi sebelum dia sampai di Tanah Gad, dia pergi ke Abimelek, daerah imam. Di sana dia berbohong, dia berkata bahwa saya disuruh tuanku raja. Akhirnya diberikanlah yang seharusnya tidak boleh diberikan makanan kepada orang biasa. Lalu dia dikasih oleh Ahimelek pedang Goliat. Ayat 3, maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku. Nah kan, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab imam itu, katanya kepada, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Ayatnya yang ke-9. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kala di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini, kata Daud. Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu padaku. Jadi dia bohong, dibilang diutus raja, padahal enggak. Kadang-kadang ketika kita ada dalam proses diizinkan Tuhan menghadapi masalah persoalan, kadang-kadang kita bohong untuk supaya aman dalam perjalanan hidup ini, ya. Jadi ada begitu banyak pelajaran yang kita dapat lihat di dalam perjalanan seorang Daud, saudara-saudara ya. Nah, yang pertama kita akan lihat bahwa ketika Daud menghadapi masalah persoalan, dia tidak lari dan datang kepada manusia atau mengandalkan manusia. Kita tahu bersama dia sebenarnya harusnya diangkat, dikasih penghargaan sebagai pahlawan Israel. Tapi ternyata malah dia dimusuhin raja. Raja cemburu karena takut diambil alih oleh Daud, karena banyak masyarakat yang sudah sangat mencintai Daud, karena pada waktu itu tidak ada satupun tentara daripada Raja Saul yang bisa maju menentang Goliat. Boro-boro mau maju, semua pada ketakutan, tapi Daud dia dapat mengalahkan. Nah, sekarang kita baca tadi dia pura-pura jadi orang gila. Ini kalau zaman-zaman sekarang ini, waduh, ketika Daud diangkat jadi raja, mungkin pada waktu itu muncullah isu-isu ini. Oh, dia pernah gila tuh. Masalah yang begitu berat sehingga dia harus berada di tengah-tengah musuhnya dan pura-pura gila. Berarti berat sekali, saudara-saudara ya. Tapi ini pura-pura. Kalau mungkin dia tidak mengandalkan Tuhan, dia bisa keterusan jadi gila beneran. Saya pernah nonton ada ibu yang jadi gila meninggalkan 2 anak gadisnya.
dan tidak sembuh. Kesian anak gadisnya. Dicari-cari, ternyata dia sudah ada di jalanan. Setelah mulai di foto-foto, dilihat benar, ini ibu yang dikatakan hilang. Ternyata dia udah jadi gila. Nah, jadi yang pertama kita dapat melihat, di tengah-tengah kesulitan yang Daud alami, dia tidak lari dan percaya dan mengandalkan manusia. Makanya judulnya di sini kita dapat lihat kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Dalam kesusahan pandemik ini, susah cari duit, susah dagang, susah semua-muanya, kita harus tetap percaya kepada Allah, kepada Yesus. Nah, Yeremia pasal 17 ayatnya yang kelima mengutuk orang-orang yang mengandalkan manusia. Ayatnya yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, terkutuk. Jadi jangan saudara pikir di masa sulit sukar ini Tuhan tidak perhatikan. Akhirnya saudara mulai tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Mulailah saudara itu malas ibadah, malas berdoa, malas baca firman. Yang ada dalam hidup saudara mau berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Disinilah kita dapat melihat contoh. Daud tidak melakukannya. Daud berkata bahwa di ayatnya yang kedua dari pasal 56, kasihilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Dia datang kepada Tuhan. Kita tahu bersama pada saat ini, waktu keadaan Daud seperti ini, dia belum punya pasukan. Nanti setelah dia lepas daripada ancaman daripada Raja Gad ini, di daerah Gad ini, baru dia pergi ke Gua Adulam, dan di sanalah dia menemukan orang-orang yang senasib dengan dia. Dan terkumpullah di sana pasukan Daud. Alkitab mencatat ada sekitar 400 orang yang bersama-sama dengan Daud, yang senasib, bahkan dibilang yang banyak utangnya, dikejar-kejar. Mereka bersama dengan Daud. Nah, coba saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal 22. Daud di Gua Adulam, ketika kita sudah membaca dia lolos dari Raja Kota Gad, yaitu Raja Akis di atas ayat 12. Pasal 22, Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana, maksudnya pergi dari yang ini dia pura-pura gila ini di kota Gad, dari kota Gad, melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya yang seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Jadi bukan baru sekarang itu utang piutangnya, dari dulu. Setiap orang yang sakit hati, maka apa? Ia menjadi pemimpin mereka. Bayangkan, Daud jadi raja buat orang-orang seperti ini di awal karirnya, saudara-saudara. Di tengah-tengah pelariannya, dikejar pemerintah, dikejar oleh Raja Saul dan pasukannya. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira
400 orang. Jadi Tuhan kasih dulu dia dari pasukan yang kecil. Tapi tadi itu yang dia jadi gila, dia belum ada pasukan. Bayangkan seorang pahlawan akhirnya jadi buronan. Bisa saja saudara-saudara, Daud itu berpikir, ini Tuhan jahat banget ya. Saya ini adalah pahlawan Israel, tapi saya rasa Daud juga merasa bahwa kemenangannya atas Goliat itu karena Tuhan. Sampai dia tidak mau mempersalahkan Tuhan. Dan dia tidak merasa bahwa dengan kekuatannya dia mengalahkan Goliat. Jadi yang pertama kita lihat di sini bahwa Daud tidak mengandalkan kekuatannya di masa sukar sulit. Daud tidak mengandalkan manusia. Mungkin bisa saja dia ngaku-ngaku, kamu ini nyanyi-nyanyikan saya, mengalahkan berlaksa-laksa. Kenapa kamu tidak dukung saya? Bisa saja, tapi belum waktunya. Tuhan belum mengizinkan Daud untuk jadi raja. Tuhan masih izinkan Daud dalam proses pembentukan menjadi seorang raja yang terkuat pada waktu itu. Belum waktunya. Jadi kalau belum waktunya jangan memaksakan diri. Karena ada waktunya Tuhan mengangkat kita. Ada waktunya Tuhan menaruh kita pada tempat yang kadang-kadang kita sebenarnya tidak pikirkan. Nah, pertolongan tidak datang dari manusia karena manusia pertolongannya sia-sia. Kadang-kadang ada orang menolong kita untuk maksud dan tujuan di balik itu, walaupun ada beberapa orang yang memang murni, memang membantu kita tanpa pamrih, tanpa ya. Kalau kita lihat sudah mau pemilihan, nah saudara lihat banyak bantuan yang datang. Sebaliknya mengandalkan pertolongan Tuhan adalah tindakan yang tepat. Datang sama Tuhan, tindakan yang tepat di masa sukar sulit ini, itu paling tepat. Kemarin ada datang seorang bapak, walaupun dengan polosnya dia bercerita kepada saya, di tengah-tengah masalah keluarganya, dia bilang ada teman saya yang bantu-bantu saya. Orang pintar. Jadi masalah saya, orang mau bunuh saya, dia bisa tahu. Pelan-pelan saya arahkan, saya bilang, Pak, hanya Tuhanlah yang dapat melindungi kita. Siapapun manusia itu, dia bilang pintar, punya ilmu, dia tidak bisa menolong kita terus-menerus. Coba Bapak nggak bayar dia bakalan nggak tolong Bapak. Karena seorang Bapak ini ya lumayan kaya ya, saudara-saudara ya. Nah, oke. Dalam ketidakberdayaan kita sebagai manusia, kita dapat perlakuan kadang-kadang tidak mengenakan. Dan itu kita harus terima. Daud ini sebelum diangkat menjadi raja yang terkenal oleh Tuhan, dia diproses hati dulu untuk menjadi rendah hati. Dibusuk-busukin, dikata-katain, difitnah. Padahal dia tidak berbuat demikian. Permohonan kasihanilah aku ya Tuhan adalah satu-satunya pilihan bagi orang beriman. Karena tidak ada yang mengasihi kita seperti Allah, seperti Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat memberikan nyawanya untuk menebus kita. Tidak ada manusia yang memberikan nyawanya ganti untuk menolong orang itu, tidak ada. Hanya Yesus, hanya Tuhan. Nah, kedua, ketakutan yang tidak wajar itu yang terjadi bagi Daud, ya, mau dibilang apa? Dikejar oleh Saul,
Ya, sebenarnya kalau dia mati di tangan musuh bisa. Tapi Raja Akis tidak dapat melihat bahwa dia itu seorang pahlawan Israel. Dia cuma bilang itu orang gila. Nah, pada waktu itu Daud ketakutan. Kalau sampai Raja Akis ini tahu saya yang bunuh Goliat itu, habislah saya. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-56 tadi, kita lihat di ayatnya yang ke-5 dan 6, 5, 6 dan 7. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Dia percaya kalau Tuhan melindungi dia. Jadi dia tidak takut manusia sekuat apapun mau membunuh dia. Kalau Tuhan jadi pelindungnya, Tuhan yang menjaga dia. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Seharusnya orang percaya harus berkata demikian. Apapun yang terjadi saat ini, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan oleh situasi keadaan ini? Aku tidak takut. Karena Allah bersamaku. Itu yang harus kita katakan. Bukan ngomel-ngomel, gedumel, dan akhirnya tambah susah, tambah tidak punya uang, tambah hilang berkat, berkat nggak datang-datang, sakit pikiran, sakit sana, sakit sini. Kenapa? Karena kita ketakutan berlebihan. Wajar kita takut, wajar kita tidak di saat-saat seperti ini kita khawatir bisa nyekolahin anak enggak, dari mana biayanya. Wajar kalau kita takut, mau makan apa nih, udah nggak pada kerja semua. Wajar, tapi jangan berlebihan. Akhirnya ketakutan itu membuat kita tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Tapi Daud tidak. Hanya kepada Tuhan. Walaupun nyawaku terancam, aku tetap percaya hanya kepada Tuhan. Takut boleh, tapi jangan berlebihan. Wajar, karena kita masih manusia. Takut habis duit, takut tidak makan, takut tidak bisa menyekolahkan anak. Wajar. Tapi jangan berlebihan sehingga akhirnya kita menyepelekan Tuhan, bahwa Tuhan tidak mampu memberkati kita. Ketakutan yang dialaminya bukanlah gejala sakit jiwa, tetapi reaksi wajar yang akan muncul pada setiap orang yang berada dalam kondisi terancam. Wajar dia pura-pura gila karena dia takut. Dia ada di negeri yang dimana pahlawannya dia bunuh, yaitu Goliat. Tapi dia tetap meyakinkan kepada Tuhanlah aku percaya, aku tidak takut. Dalam hatinya larilah dia lagi, lolos lagi dari satu persoalan. 1 Samuel pasalnya yang ke-22, coba kita tengok. Kita sudah baca tadi. Rasa takut yang dialami Daud juga dialami oleh semua kita. Takut yang dialami Daud telah membuatnya mengenal benar kedalaman akar imannya. Apa yang dia katakan? Ayat 4 dari Mazmur pasal 56. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada. Haleluya. Di saat saudara takut, duduk di kaki Tuhan dan percaya Tuhan pasti memberi jalan keluar bagi kita. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan adalah satu-satunya cara untuk kita lolos, untuk kita bisa melewati masalah persoalan yang kita hadapi.
ucapan syukur kepada Tuhan. Ayat 12 dari Mazmur 56. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu diulang ya di ayatnya yang kelima tadi. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Lihat, karena dia bersyukur kepada Tuhan, walaupun dia sekarang masih menghadapi masalah, dikejar-kejar oleh Saul, dia pun belum aman nyawanya, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Sampai sekarang Tuhan masih melindungi dia. Dan dia yakin Tuhan akan melindungi dia terus menerus. Dia tidak takut. Jangan seperti kita. Bagaimana ya nanti? Bagaimana ya? Tahun depan bagaimana? Suami sudah di PHK. Istri udah di-off-kan. Tidak ada lagi penghasilan. Boleh takut. Tapi Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Artinya apa? Keadaan yang menyusahkan ini tidak membebaskan kita, dan dapat dengan kekuatan kita bisa lolos. Hanya percaya kepada Tuhan. Kita akan lolos dari keadaan-keadaan ini. Dan ucapan syukur itu akan membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Dan semakin kita takut kepadanya dan tidak mengikuti dunia ini. Jemaat Batra, saudara adalah milik Tuhan. Ketika saudara susah, ketika saudara menderita, ketika saudara ada dalam tekanan, ingat, jangan seperti orang dunia yang tidak punya pengharapan. Seperti saudara itu tidak punya Tuhan. Saudara milik Tuhan. Saudara punya Tuhan. Panggil Yesus. Dialah penolong kita yang ajaib. Dialah yang mampu meloloskan kita dari keadaan-keadaan yang sukar sulit ini. Bukan kekuatanmu. Seperti Paulus berkata, penderitaan yang kita alami ini sementara. Ini sementara, saudara-saudara. Jangan sampai penderitaan jasmani ini membuat kehilangan saudara itu untuk mampu berjalan dalam penderitaan, menahan kebenaran itu untuk tidak kita melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ayatnya yang terakhir. Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jangan di tengah-tengah situasi di hadapan tetangga, teman, kita ini bukan seperti anak Tuhan, tapi seperti anak dunia. Perkataan tidak dijaga, perkataan kita itu tidak menguatkan orang, malah menyakiti orang. Jangan berubah. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Dulu memang kita dari dunia ini, punya sifat-sifat dunia ini, dan itu masih ada. Kita harus taklukkan itu, sehingga sifat-sifat itu berubah. Pembaruan budi kita berubah.
Sehingga kita tahu bahwa ini yang Tuhan senang. Tubuh kita ini kita harus pakai untuk hidup memuliakan Tuhan. Ayat terakhir sekali ya. 2 Korintus pasal 1. Atau 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang pertama, kita harus sama seperti Raja Daud, tidak mengandalkan kekuatannya dan manusia, tetapi Tuhan. Boleh takut, jangan berlebihan. Tetapi di saat kita takut, kita masuk kamar, kita duduk berlutut, kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak takut lagi. Dan yang ketiga, naikkan ucapan syukur. Nyanyi, putar lagu rohani. Sehingga muncul itu benih-benih kesukaan dalam hidup kita. Bukan benih gerutu. Susah kayak kereta tahun 70-an. Susah. Terus. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan, masih dalam ibadah kami seperti ini, tidak bersama-sama walaupun dengan jarak yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan, Engkau masih bersama-sama dengan kami. Kalau ada pun jemaat-Mu Tuhan di masa-masa sukar sulit ini merasakan bahwa Tuhan tidak menolong mereka, Tuhan sadarkan kembali bahwa setiap hidup orang percaya Tuhan menempatkan malaikat di sampingnya. Bahkan dikatakan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita memiliki roh yang Tuhan taruh untuk menguatkan kita. Itu sebabnya Tuhan, kuatkan umat-umat-Mu. Apapun yang mereka hadapi dan alami, tidak menjauhkan mereka Tuhan dari perlindungan-Mu. Tidak menjauhkan mereka untuk percaya kepadamu bahwa Engkau mampu menolong mereka. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong mereka. Tidak ada pertolongan di tempat lain. Ataupun dengan kekuatan kami untuk menyelesaikan persoalan masalah kami. Hanya kepadamu Tuhan. Seperti Daud, dia tetap percaya kepadamu. Walaupun dia menghadapi masalah persoalan, dia bersyukur kepadamu. Sehingga dia tidak takut apapun yang dia akan hadapi dan alami. Sehingga hidupnya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau tetap menguatkan umat-umat-Mu. Supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Berdiri dalam kebenaran Tuhan. Tidak terkecoh oleh dunia ini. Bahkan terhanyut oleh perbuatan-perbuatan dunia ini. Sehingga hilanglah kehidupan benar di hadapan umat-umat-Mu. Jauhkan Tuhan. Sehingga mereka tetap hidup sebagai orang-orang pilihan-Mu. Untuk melakukan kebenaran dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kesusahan kesulitan. Terima kasih Tuhan, dan memberkati setiap persembahan yang disampaikan oleh umat-umat-Mu sebentar. Kami percaya apa yang mereka sampaikan, dan mereka percayakan kepada Tuhan keuangan mereka. Tuhan akan memberkati keuangan mereka. Tuhan akan memberkati bukan cuma keuangan mereka, tapi kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus. Menyertai kita semua. Menyertai umat-umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kalau ada yang beraktivitas, Engkau berkati pun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, Amin.
Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Tetap kuat, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan pasti menolong saudara. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji. Jangan berisik, besertamu. anjing diamankan. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada. Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji